Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi pada episode Kuliah Cerdas di PGSD FKIP UMS bersama saya, Bu Ika. Selamat datang teman-teman di mata kuliah Pendidikan IPA SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi tentang bagaimana menerapkan literasi sains dalam keseharian. Nah, kita refresh sejenak tentang apa itu literasi sains. Literasi sains merupakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual, dan budaya, serta kemauan untuk terlibat dan peduli terhadap isu-isu yang terkait dengan sains. Nah, salah satu isu yang saat ini dihadapi adalah permasalahan sampah. Nah, pada video ini tampak sampah-sampah anorganik berupa plastik mencemari sungai-sungai yang ada di Indonesia. Nah, perhatikan video berikut ini. Nah, pada video tersebut tampak sebuah truk pengangkut sampah dari rumah penduduk menuju ke tempat pembuangan akhir membawa sampah anorganik dengan jumlah yang sangat melimpah. Nah, ini baru satu truk pengangkut sampah ya. Bagaimana jika truk-truk ini dalam jumlah yang banyak dan mengirimkan sampahnya setiap hari? Nah, kita akan melihat kondisi seperti ini, teman-teman. Lautan sampah di daratan. Nah, ketika tadi kita melihat di sungai, saat ini kita melihat tumpukan sampah yang ada di daratan. Nah, kebanyakan sampah yang tadi ada di tempat pembuangan akhir adalah sampah anorganik, yang sebagian besar terdiri dari sampah plastik. Tahukah teman-teman bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia setelah Cina, yaitu sebesar 187,2 juta ton. Nah, peningkatan sampah ini terjadi 16% per tahunnya. Diperkirakan satu orang berkontribusi sebesar 0,7 kg sampah plastik per hari. Nah, sampah-sampah ini diapakan? Terdapat 10% sampah yang dikubur, 7% sampah didaur ulang, 5% sampah yang dibakar, 7% sampah yang dibiarkan begitu saja, dan 69% ditimbun di TPA. Sangat mengerikan bukan? Nah, selain sampah-sampah plastik atau sampah anorganik, ada juga sampah organik yang dihasilkan dari sisa konsumsi. Ternyata sampah organik ini menduduki jumlah yang lebih banyak daripada sampah anorganik, yaitu sebesar 60%. Nah, di tahun 2015 sudah 67,94% sungai di Indonesia yang berstatus terancam berat karena sampah. Ya, nah ini adalah komposisi sampah yang ada di Indonesia. Ternyata komposisi sampah terbesar di Indonesia adalah sisa makanan, sekitar 39,85% dan diikuti oleh sampah plastik sebesar 16,97%. Oh, ternyata luar biasa sekali jumlah sisa konsumsi kita yang tidak termanfaatkan. Nah, bagaimana kita sebagai generasi penerus bangsa untuk dapat mengatasi masalah ini? Nah, bagaimana upaya kita dalam menyelesaikan sampah merupakan salah satu bentuk dari literasi sains. Nah, apa yang dapat kita lakukan?
Nah, apakah menurut teman-teman membuang sampah pada tempatnya itu sudah cukup membantu permasalahan sampah? Ya, ternyata belum cukup membantu ya, karena ketika kita membuang sampah pada tempatnya, kita hanya memindahkan sampah tersebut jauh dari pemandangan kita. Ya, berikutnya sampah yang kita buang akan diangkut ke TPA oleh truk pengangkut sampah tadi ya, yang membuatnya semakin jauh dari kita. Dan kita akan merasa aman dan bebas dari sampah. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menjadi terdampak karena sampah kita? Nah, maka ada hal-hal yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah mereuse, merecycle, dan mereduce sampah yang kita hasilkan dari sisa konsumsi sehari-hari. Nah, ini adalah hal-hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan dari diri kita sendiri. Yang pertama, kita stop menggunakan wadah sekali pakai. Nah, kita beralih dengan menggunakan cangkir kita sendiri atau menggunakan botol minum sendiri, menggunakan sedotan yang reusable, menggunakan sedotan yang dapat berulang kali pakai, sehingga kita dapat mengurangi jumlah sampah botol, sampah sedotan, maupun jumlah sampah cup. Ya, bisa dibayangkan jika kita dalam satu hari membeli minuman kemasan sekali pakai, ya. Nah, maka berapa banyak sampah yang kita hasilkan? Itu jika kita seorang individu ya. Nah, padahal kita hidup bermasyarakat. Berapa jumlah penduduk yang ada di Indonesia ya? Apabila sebagian besar dari mereka mengkonsumsi minuman sekali pakai, maka wajar sekali jika sampah yang dihasilkan seperti kita lihat sebelumnya. Ya, maka kita bisa memulainya dengan menggunakan wadah sendiri ya, dan membawanya kemanapun kita pergi. Nah, hal lain yang dapat kita lakukan adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ya. Jadi ketika kita berbelanja, kita dapat menggunakan wadah yang ada di rumah dan kita manfaatkan penggunaannya. Nah, hal lain yang dapat kita lakukan adalah menggunakan kembali barang-barang kita ya. Misalkan di sini ada pakaian kekecilan, kemudian tidak langsung kita buang ke tempat sampah ya, tapi dapat kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian kita juga dapat memermak ya atau memodifikasi pakaian kita sehingga tampak lebih modis. Ya, apabila ada yang rusak, kita tidak buru-buru beli ya, tapi dapat kita perbaiki dan kita pakai kembali. Nah, apabila memang sudah tidak muat, maka kita bisa mengelolanya dengan mengubah bentuknya. Nah, misalkan di sini ada celana ya, kemudian kita ubah menjadi tas. Nah, ini juga ketika sepatu sudah tidak muat, bisa kita berikan kepada teman yang lebih membutuhkan. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak dapat digunakan menjadi benda-benda yang bermanfaat lainnya. Misalkan di sini diubah menjadi pot, tempat pensil, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi pemanfaatan untuk sampah-sampah anorganik. Bagaimana mengelola sampah organik? Nah, kita dapat melakukannya melalui pembuatan kompos. Nah, ini ada salah satu video tutorial bagaimana membuat komposter sederhana. Teman-teman dapat menyekan barcode ini atau dapat menyimak langsung video berikut ini. Oke, untuk alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama cetok, yang kedua starter kompos, ketiga botol plastik bekas, daun kering, sisa sayuran, air leri yang sudah diawetkan selama 2 malam.
perhatikan langkah-langkahnya ya. Oke, yang pertama botol kita lubangi menggunakan solder ya. Kebetulan ini sudah dilubangi. Oke, kita lubangi ini. Kemudian tutupnya juga kita lubangi. Nah, setelah itu kita buka bagian bawah ya, bawah botol menggunakan pisau. Oke, tergantung seberapa dalam botol yang akan kita gunakan untuk pembuatan komposter. Oke ya, kita buka. Oke, nah ini hasilnya ya, jadi tidak sampai terputus biar nanti bisa digunakan untuk menutup kembali komposter ini. Oke, langkah berikutnya kita masukkan starternya adalah kompos yang sudah kita buat ya. Kita masukkan ke dasarnya sini. Ambil beberapa saja. Oke, kemudian kita sisihkan dulu. Kemudian kita potong-potong ya sisa sayurnya. Kecil-kecil, jadi pemotongan ini hanya untuk mempermudah proses pembusukan. Kalau misalkan ibu-ibu malas untuk memotong juga tidak masalah ya. Jadi boleh besar-besar, hanya nanti proses menjadi serbuknya lebih lama. Kalau seperti ini kan lebih mudah terurai. Oke, kemudian daun-daunnya ini boleh kita potong juga. Biar lebih kecil. Kalau misalkan malas memotong juga tidak masalah, hanya nanti mempengaruhi tekstur komposter yang dibuat ya. Nah, oke, untuk langkah berikutnya bisa kita masukkan sisa sayuran ya, hasil dapur kita masukkan. Oke, sudah. Kemudian kita tutup dengan unsur coklat ya. Ini ada daun-daun kering, atau nanti boleh unsur apa saja. Nah, unsur ini harus lebih banyak ya, kalau bisa lebih banyak. Jadi saya tambahkan lagi karena itu masih sedikit. Sudah, kalau sudah boleh kita perciki dengan air leri yang sudah kita diamkan selama 2 malam ya. Dan itu pakai tangan, tidak perlu sampai basah, sedikit saja, yang penting dia lembab. Sedikit saja. Oke, sudah cukup. Kemudian nanti kita tanam ke pot yang sudah kita punya ya. Ke tanah yang sudah kita siapkan, boleh di pot atau di tempat di tanah yang sudah ibu-ibu sediakan. Cukup taruh seperti ini saja. Oke, kemudian kita tutup ya, tutup seperti ini. Nah, esok harinya boleh kita tambah lagi dengan lapisan sisa organik, kemudian lapisan yang coklat, begitu ya. Berikutnya, ketika kita punya sisa konsumsi di dapur, kita bisa memasukkan kembali sisa dapur kita ke komposter yang sudah kita buat kemarin ya. Jadi ini tinggal kita masukkan setelah kita potong-potong ya. Kemudian itu unsur hijaunya, kemudian kita tambahkan unsur coklat dari dahan-dahan yang dahan-dahan yang berguguran di kebun ya.
Setelah itu kita aduk ya. Guna mengaduk ini adalah agar ada oksigen yang masuk. Oke, kemudian kita tutup lagi, begitu seterusnya hingga penuh, dan kita tunggu hingga 2-3 bulan sampai kompos ini jadi. Gitu. Terima kasih, selamat mencoba. Nah, itulah hal-hal yang dapat kita lakukan ya. Perubahan yang besar berawal dari diri kita sendiri dan berawal dari sesuatu yang kecil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.